Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya ini hari anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya anak-anak. Oke, sebelum Bapak mulai pembelajarannya, Bapak ingin mengecek dulu siapa yang tidak hadir dalam pembelajaran ini. Irwansyah Syainan. Puasa dengan Zainal ya. Oke, Anissa Fitri juga. Oke anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, siapa yang mau pimpin doa dulu? Oke, setiap silakan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sidni ilma warzuqni fama ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikan aku paham. Amin. Terima kasih. Siti Putri Nisi telah memimpin teman-temannya berdoa. Oke anak-anak, sebelum Bapak mulai pembelajarannya, Bapak akan memutarkan dulu sebuah lagu, yaitu lagu lagu Halo Halo Bandung ya. Jadi silakan diperhatikan. Kita nyanyikan bersama-sama. Oke. Apa gambarnya sudah kelihatan? Sudah. Oke, silakan. Halo, halo Bandung, ibu kota beriaman. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, tadi kita sudah menyanyikan lagu Halo Halo Bandung, lagu yang bertemakan lagu-lagu perjuangan ya. Nah, di sini saya harap anak-anak bisa tetap bersemangat, ya. Selalu bersemangat dalam mengikuti pelajaran dan jangan lupa selalu berdoa. Apapun yang kita lakukan harus disertai dengan doa. Ingat, semangat itu perlu. Oke. Anak-anak, sebelum Bapak mulai pembelajarannya, Bapak akan bertanya dulu tentang pelajaran yang minggu lalu yang telah kita pelajari. Kira-kira siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Tentang apa? Tentang pantun. Ya, jadi kita mulai tentang pantun, apa lagi? Tentang peredaran darah. Ya, peredaran darah, betul. Oke. Banyak ya. Sekarang pelajaran yang kita akan pelajari pada hari ini adalah masih tentang pantun anak-anak dan juga peredaran darah. Yang dulu kita bahas adalah mengenai peredaran darah pada manusia. Sekarang yang kita akan pelajari adalah peredaran darah pada hewan. Itu burungnya. Anak perhatikan media pelajaran yang akan Bapak bawa nanti. Bagaimana anak-anak, dilihat gambarnya? Dilihat, Pak. Nah, oke, coba perhatikan baik-baik gambarnya ya. Nah, media pembelajaran kelas 5. Jadi pelajaran yang hari ini kita akan pelajari adalah media pembelajaran kelas 5. Temanya adalah tema 4, sehat itu penting. Ya. Sehat itu penting. Jadi yang namanya kesehatan itu adalah hal yang utama. Dan subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran 2. Sebelum kita masuk, Bapak akan menjelaskan dulu yang namanya tujuan pembelajaran. Coba perhatikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui menyimak tayangan PowerPoint yang seperti sekarang ini ya, siswa dapat menyusun cerita bergambar secara acak dengan benar. Terus
Setelah menyusun cerita bergambar, siswa berdiskusi. Nah, siswa dapat membuat cerita berdasarkan cerita gambar yang disusun secara tepat. Jadi nanti didiskusikan dengan teman bagaimana cara membuat cerita bergambar. Yang ketiga, setelah menyimak tayangan PowerPoint, siswa dapat menemukan isi pantun yang disajikan secara tertulis dengan tepat. Nanti ada pantun dikasihkan buat kalian. Kalian tentukan isinya, makna dan isinya atau amanat yang terkandung dalam pelajaran tersebut. Nah, yang keempat, melalui menyimak tayangan PowerPoint dan membaca LKPD cerita bergambar, siswa dapat membuat pantun nasihat berdasarkan cerita bergambar tersebut dengan benar. Yang kelima, melalui menyimak tayangan video, membaca referensi buku atau internet, siswa dapat menemukan fungsi setiap organ-organ peredaran darah pada burung dan dengan benar. Jadi di sini nanti ada tabel yang kalian kerjakan. Pelajaran ini sangat penting bagi kalian untuk mempelajari tentang organ-organ peredaran darah pada burung. Terus kita juga akan mempelajari tentang membuat pantun serta mencari makna atau isi dari amanat dalam pantun tersebut. Nah, dan yang terakhir kita akan membuat tentang gambar cerita. Ya, di sini nanti ada gambar tentang si kancil sebagai contoh kalian akan pelajari. Nah, nanti di LKPD kalian akan membuat dan menyusun cerita bergambar tersendiri yang sesuai dengan gambar yang sudah Bapak berikan. Oke, silakan kita pelajari ya. Nah, simak baik-baik media PowerPoint yang akan Bapak bacakan buat kalian. Membuat gambar cerita. Ya, gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang dapat pada sebuah tulisan, sebuah karya tulisan. Fungsi dari gambar cerita yaitu memperjelas dan menegaskan dan memperindah suatu cerita. Jadi itu gambar dalam cerita adalah untuk membuat cerita tersebut menjadi lebih indah atau lebih menarik dilihat dan mempertegaskan isi dari cerita tersebut. Contoh-contoh seperti buku cerita ya, seperti buku komik itu kan adalah buku yang disertai gambar dengan tulisan yaitu ceritanya. Berikutnya, langkah-langkah membuat gambar cerita. Nah, menentukan ide atau gagasan. Ide atau gagasan meliputi tema dari cerita, tokoh karakter dan tokoh cerita, suasana dan latar cerita tersebut. Nah, tolong anak-anak dulu yang baik ya, karena biar pelajarannya ini bisa diterima dengan baik. Oke? Nah, langkah-langkah membuat gambar cerita. Membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar. Sketsa dibuat menggunakan pensil. Nah, jadi kalau membuat gambar, pertama kita membuat sketsa. Sketsa itu berbawa gambar-gambar bisa titik-titik atau garis-garis tipis ya. Nah, nanti setelah selesai gambarnya baru disempurnakan, ditebalkan garisnya. Langkah membuat gambar cerita, mewarnai. Sketsa kemudian dipertegas sehingga menjadi gambar jadi ya. Gambar tersebut kemudian diwarnai. Alat untuk mewarnai antara lain pensil warna, krayon, spidol, cat air atau cat minyak. Jadi gambarnya harus, untuk mempercantik gambarnya harus diberi warna agar menarik dilihat. Coba bayangkan kalau gambarnya hitam putih kan tidak menarik. Tapi kalau ada warnanya kita pasti tertarik untuk membaca cerita bergambar tersebut. Oke, contoh lihat gambar cerita ini ya. Nah, ini di sini ada contoh gambar cerita. Judulnya adalah Kancil dan Siput. Kalian bisa lihat ada gambar kancil dan siput. Nah, coba perhatikan gambar kelimanya. Nah, setiap kali kancil mencari dan memanggil siput, ternyata siput sudah berada di depannya. Gambar ke-6, di sini kita lihat kancil sedang kelelahan ya, lidahnya sudah menjulur keluar, sedangkan si raja siput lagi duduk dengan santai di atas daun. Nah, ceritanya seperti ini. Kancil mengakui kekalahannya dan mengatakan bahwa siput binatang paling cerdik. Nah, kancil pergi dari perkampungan siput. Coba lihat, kancil sudah pergi. Ada gambar di sini, kancil sedang berlari menuju hutan dan di sini disaksikan oleh para siput ya. Nah, siput bergembira karena berhasil mengalahkan kesombongan kancil. Jadi anak-anak,
Dari cerita bergambar tersebut, tugas kalian nanti adalah seperti ini. Membuat cerita bergambar. Nanti LKPD-nya sudah Bapak bagikan untuk kalian kemarin ya. Sudah diambil LKPD-nya? Sudah. Oke, jadi nanti kalian perhatikan LKPD-nya. Media pembelajarannya sudah Bapak kirim di grup WA. Silakan kalian baca-baca. Jadi siapa bisa bercerita tentang gambar yang tadi ini? Nah, bagaimana menurut kalian? Apa ceritanya ini sudah bagus atau belum? Sesuai dengan gambarnya atau belum? Ya? Sesuai dengan gambarnya. Gambarnya sesuai dengan cerita. Terdapat beberapa gambar tadi, 8 gambar ya. Jadi nanti kalian akan buat cerita seperti ini. Nah, di sini nanti ada gambar seperti ini yang akan kalian kerjakan di LKPD. Jadi coba anak-anak buka LKPD-nya. Sudah? Sudah. Coba perhatikan kegiatan pertama. Kalian kerjakan kelompok tugasnya secara berkelompok ya. Ya. Nanti hasil tugasnya dikirimkan melalui grup WhatsApp ini. Jadi silakan dikerjakan anak-anak. Bapak kasih kesempatan 20 menit untuk mengerjakannya. Oke, tugas dari bintang kuning sudah masuk juga. Terus saya periksa. Oke anak-anak, Bapak lihat di sini tugasnya sudah masuk, ya. Dari bintang kuning sampai bintang biru, kelompok bintang kuning sampai kelompok bintang biru sudah ada masuk tugasnya. Oke, siapa yang mau presentasikan tugasnya lebih dahulu? Membaca hasil kegiatannya tentang membuat gambar cerita. Coba bintang biru baca hasil tugasnya. Kegiatan 1. Ya, harus semangat ya anak-anak. Jangan loyo. Belajar harus bersemangat agar ilmu yang kita dapatkan akan kelak berguna untuk kita ya. Belajar dengan bersungguh-sungguh. Oke, coba Reski baca hasil kerjanya. Udin, Beni, dan Edo sedang menangkap anak. Setelah itu mereka pulang ke rumah. Beni mencuci tangannya, sedangkan Edo tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Mereka memakan kue begitu lahap. Beni, Udin, dan Edo suka sekali kue itu. Setelah beberapa jam kemudian, Edo menjadi sakit perut. Dia terkena penyakit diare. Kini dia terbaring di tempat tidur. Iya, bagus sekali tugasnya kelompok bintang biru. Dapat tepuk tangan buat kalian ya, karena hasil tugasnya sudah bagus. Oke. Sekarang materi berikutnya adalah kita akan mempelajari tentang membuat pantun. Coba perhatikan ya. Jenis pantun berdasarkan usia. Nah, berdasarkan usia, pantun dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama pantun anak-anak, berisi pengalaman Pantun atau kehidupan anak-anak. Iya. Kehidupan Kedua, anak-anak. pantun orang muda atau pantun remaja ya, berisi kehidupan masa muda. Yang 3, Muda. pantun orang tua, berisi nasihat Pantun orang orang tua tua. kepada anak. Nah, pantun nasihat ya. Coba perhatikan lagi, kita perhatikan ke bawah. Ciri-ciri pantun bersajak ABAB. Satu bait terdiri atas 4 baris. Pantun itu terdiri atas 4 baris. Setiap baris terdapat 8 sampai 12 suku kata. Nah, 4 terdiri atas sampiran, baris 1 sampai 2. Apa itu dibilang sampiran? Sampiran seperti
kalimat pembuka ya, atau kata-kata pengantar. Nah, baris ketiga dan keempat, nah baru maknanya terkandung di situ. Makna yang tergantung dalam sebuah pantun itu biasanya berada di baris ketiga dan keempat, isi dari pantun tersebut. Nah, berikutnya contoh pantun yang saya bacakan ya. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan, jangan sampai mengobati. Ya. Nah, untuk mencari amanah dalam pantun di atas cukup membaca barisan ketiga dan keempat, yakni jagalah kesehatan baris ketiga dan jangan sampai mengobati baris keempat. Nah, setelah membaca baris ketiga dan keempat, marilah kita simpulkan baris tersebut untuk mengetahui amanat pantun. Amanat pantun itu adalah ajakan menjaga kesehatan daripada mengobati. Nah, coba perhatikan. Jadi amanatnya ini juga mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, kira-kira saudara sudah paham ya, karena ini materi yang kita pelajari minggu lalu. Nah, oke. Untuk kegiatan pada LKPD kedua, jadi tugasnya anak-anak di sini adalah silakan membuat pantun sesuai dengan gambar cerita yang telah kamu buat. Nah, setelah pantunnya dibuat, siapa yang bisa buat pantun? Siapa yang bisa membacakan pantun? Contoh Bapak bikin pantun ya, contoh. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, itulah pantun nasihat. Menasihati kita, amanatnya adalah kalau kita mengerjakan sesuatu dari awal pasti kita bersakit-sakit dahulu, bersusah-susah dahulu. Setelah itu pasti kita akan menikmati hasil dari karya kita tersebut. Ya? Oke? Ada lagi yang membuat pantun? Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, silakan kerjakan buat pantun yang ada pada kegiatan kedua di LKPD kalian. Silakan. Bapak kasih waktu 20 menit untuk dikerjakan. Buatlah pantun berdasarkan cerita berseri yang telah kalian buat, yaitu mengenai kesehatan. Ya. Oke, silakan dibuat dan tentukan amanatnya. Bapak kasih waktu 20 menit. Semangat ya anak-anak, semangat dalam mengerjakan tugas, harus tetap semangat ya. Kalau bersemangat, tugas susah pun itu terasa gampang, terasa mudah untuk dikerjakan. Jika anak-anak mengalami kesulitan dalam membuat pantun, silakan bertanya. Nanti Bapak akan bantu menjelaskannya dan menerangkannya agar lebih mudah kalian kerjakan dan dipahami. Oke anak-anak, tugasnya sudah selesai. Sudah. Oke anak-anak, apa tugas membuat pantunnya sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, coba Bapak periksa ya di grup WA kalian apa sudah dikirim tugasnya. Oke, bintang biru, kelompok bintang biru sudah mengirim tugasnya. Bintang kuning juga sudah mengirim tugasnya. Oke, siapa bisa presentasikan tugasnya di depan? Di meeting ini, siapa yang mau? Yang pertama. Jalan-jalan sore bersama teman. Ternyata hujan turun rintik-rintik. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, gosok 20 detik. Amanatnya apa, Nah? Menjaga kesehatan, yaitu mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik. Bagus, tepuk tangan. Coba setiap Putri Ningsi baca tugas kelompoknya yang kuning. Pergi ke Bandung, mampir ke Badak,
lihat bunga banyak yang mekar. Jangan lupa berolahraga agar tubuh sehat dan bugar. Oke. Bagus ya. Baca amanatnya apa Putri? Kita harus rajin oleh tetap sehat dan bugar. Oke. Bagus ya, Dek. Terima kasih setiap Putri Nisi sudah membacakan hasil tugas kelompoknya. Tugas kalian semua kelompok bintang kuning dan bintang biru bagus-bagus ya. Bapak sekali lagi ucapkan mantap buat kalian semua ya. Tugasnya sangat baik. Oke anak-anak, setelah kita mempelajari sebuah pantun, membuat pantun dan menentukan amanatnya, yang kita akan pelajari berikutnya adalah mengenai organ peredaran darah pada burung. Coba perhatikan di layar media pembelajaran yang sedang Bapak kita tampilkan ya. Sistem peredaran darah pada burung dan fungsinya. Sistem peredaran pada burung mirip dengan peredaran manusia atau mamalia. Burung memiliki tipe sistem peredaran darah ganda dengan sistem peredaran tertutup. Mempunyai bagian-bagian yang sama seperti jantung manusia. Jantung terdiri atas 4 ruang meliputi atrium kanan, atrium kiri, vertikal kanan, dan vertikal kiri. Untuk lebih jelasnya, anak-anak perhatikan video ini, ya. Untuk bahan untuk pengerjaan tugas kalian nanti berikutnya pada kegiatan 3 di LKPD. Coba perhatikan dan simak videonya baik-baik. Gambarnya tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semangat pagi. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Hari ini kita akan belajar materi tema 4. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini meliputi: pertama, bagaimana sistem peredaran darah pada burung. Kedua, organ peredaran darah burung. Ketiga, fungsi organ peredaran darah burung. Yuk simak baik-baik ya penjelasan materinya. Sekarang, yuk kita pelajari organ-organ peredaran darah pada burung beserta fungsinya. Yang pertama, jantung. Coba kalian amati gambar berikut ini. Ternyata, jantung burung mempunyai bagian-bagian yang sama seperti jantung manusia. Jantung pada burung berfungsi untuk memompa darah agar darah beredar ke seluruh tubuh. Vertebrata ini mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruang. Ada atrium serambi kanan, atrium serambi kiri, ventrikel bilik kanan, dan ventrikel bilik kiri. Yang pertama, serambi kanan. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Kedua, serambi kiri. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Yang ketiga, bilik kanan. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Keempat, bilik kiri. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah pada burung terdiri dari sebagai berikut. Pertama,
Arteri. Pembuluh darah arteri berfungsi membawa darah bersih yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Kedua, arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis yang membawa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Kemudian vena. Pembuluh darah vena berfungsi membawa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Vena pulmonalis. Vena pulmonalis yang membawa darah bersih dari paru-paru ke jantung. Pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler menjadi penghubung antara cabang pembuluh nadi dan pembuluh balik yang terkecil ke sel-sel tubuh. Kemudian yang ketiga, paru-paru. Paru-paru burung berfungsi untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Paru-paru burung mirip dengan hewan mamalia lainnya. Nah, demikian tadi penjelasan materi sistem peredaran darah pada burung. Semoga materi yang kakak sampaikan bisa bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa. Setelah tadi kita menyimak video tentang organ peredaran darah pada burung. Ya, saya ingin bertanya, apa saja organ peredaran darah pada burung? Seperti apa tuh? Serambi, Ya, jantung, apa lagi? paru-paru, Paru-paru. paru-paru, Iya. Pembuluh darah, vena, ya. Jadi itu semua adalah sistem peredaran darah pada burung. Hampir sama dengan manusia dengan mamalia, ya. Coba perhatikan kegiatan 3 pada LKPD kalian, yaitu temukanlah alat organ peredaran darah pada burung melalui media pembelajaran atau internet. Nah, dan tulislah fungsi dari organ tersebut pada tabel di bawah ini. Nah, jadi di situ anak-anak, kalian perhatikan ada tabel di situ, mau dicarikan nama-nama alat peredaran darah pada burung. Nah, seperti yang sudah kita nonton tadi ya, ada di video pembelajaran. Kalian bisa cari di video pembelajaran atau di media pembelajaran yang Bapak sudah kirim tadi di grupnya. Atau kalau belum jelas, silakan kalian cari di internet melalui media YouTube misalnya, atau melalui Google. Nah, silakan kalian browsing di situ, cari sistem peredaran darah pada burung, silakan isi tabelnya, nama organnya seperti misalnya jantung tadi yang sudah disebutkan oleh Rizky. Nah, fungsinya untuk apa? Silakan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu lagi 20 menit. Oke, silakan dikerjakan. Jangan lupa baca petunjuknya, silakan dicari di referensinya di sumber apa saja, bisa dari buku, bisa dari media pembelajaran atau dari media internet. Silakan anak-anak kerjakan. Oke anak-anak, tugas kalian tentang sistem peredaran darah pada burung sudah Bapak terima di grup WhatsApp. Tugasnya bagus-bagus semua. Anak-anakku sekarang sudah bisa mengerti pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini ya. Oke, Bapak ucapkan lagi terima kasih. Bagaimana pembelajarannya? Capek? Iya, capek tapi harus tetap semangat ya. Karena belajar dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat akan membawa hasil yang baik bagi kita ya. Jangan malas. Apalagi kita kan sudah masuk penghujung akhir semester. Nah, jadi anak-anak harus rajin membuat tugas, mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Bapak Guru ya. Masih ingat ya PPK anak-anak? Coba kita tepuk PPK bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, luar biasa, hebat. Oke, ya sampai di sini. Setelah kita mempelajari pelajaran ini dari tadi pagi sampai siang, Bapak ingin bertanya, kira-kira
poin-poin pembelajaran apa saja yang telah anak-anak dapatkan pada pembelajaran hari ini? Siapa bisa sebutkan? Tentang pantung, Ya, tentang membuat tentang pantung, Ya, amanatnya lagi. Apa lagi? tentang peredaran darah pada burung, Ya, peredaran darah pada burung. Ya, masih ada lagi satu. Membuat gambar cerita tentang membuat atau cerita gambar. bergambar ya. Oke. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kita telah mempelajari tentang bagaimana membuat cerita bergambar ya. Tujuan dari dibuat cerita bergambar adalah untuk mempertegas cerita tersebut. Nah, yang kedua adalah memperindah cerita itu. Nah, hingga membuat kita lebih fokus, lebih giat lagi dalam membaca cerita tersebut. Nah, yang berikutnya kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana cara membuat pantun. Nah, pantun tadi terbagi atas 3 ya, pantun anak-anak, pantun remaja atau muda-mudi, dan pantung pantun remaja, nasihat. pantung orang tua. Nah, kenapa? Ada yang mau bertanya? Siapa tadi ada Tidak bertanya? ada. Nah, oke, yang ketiga kita telah mempelajari tentang organ-organ peredaran darah pada burung. Seperti jadi ingat ya, Burung, organ peredaran darah pada burung itu hampir sama dengan manusia dan juga mamalia. Coba kalian perhatikan di layar yang Bapak tampilkan ini. Nah, di sini ada lembaran evaluasi yang harus kalian kerjakan. Nanti Bapak kirim di grup ya. Contohnya seperti ini. Nah, ulangan harian 4 Satuan Pendidikan SD Negeri 52 Cirebon. Di sini ada soal yang akan kalian kerjakan. Nah, silakan tulis namanya. Nah, passwordnya adalah nama desa kalian adalah Cirebon. Nah, terus klik berikutnya. Nah, di dalamnya ada soal-soal mengenai pelajaran yang telah kita pelajari tadi, mulai dari membuat gambar seri cerita, membuat pantun dan amanatnya, dan juga tentang organ peredaran darah pada burung. Nanti Bapak kirim ke WA grup dan silakan kalian kerjakan sekarang. Bapak kasih waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Oke, silakan dikerjakan. Bapak sudah kirim. Silakan kalian buka dan kerjakan. Bapak tunggu secepatnya ya. Ingat, selalu bersemangat dalam belajar ya. Semangat itu perlu. Oke anak-anak, Bapak sudah terima semua, sudah memeriksa hasil tugas evaluasi yang Bapak kirim tadi. Dan sudah Bapak lihat di sini nilainya bagus-bagus ya. Nilainya sudah cukup memuaskan, tapi harus tetap belajar. Jangan cepat merasa puas atau merasa bangga dengan apa yang sudah kita dapatkan ya. Oke. Sebelum Bapak menutup pelajaran ini, siapa mau pimpin doa sebelum pulang? Rizky Al-Hidayah, coba aktifkan kameranya semua. sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa sebelum pulang. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Amin. Sebelum kita tutup, kita menyanyikan dulu sebuah lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Oke? 1, 2, 3. Aktifkan lagi semua. 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, Patrio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke anak-anak, jadi ingat pembelajaran kita minggu depan adalah mengenai cara menentukan ide pokok pada suatu kalimat ya. Terus kita juga akan mempelajari tentang ekosistem. Terus kita juga akan mempelajari tentang ekosistem.
pada lingkungan ya. Nah, dan kita akan mempelajari juga bagaimana cara menentukan tangga nada yang tepat pada lagu. Ya, oke, sampai di sini Bapak tutup pembelajaran kita. Jangan lupa belajar kembali di rumah. Perhatikan yang namanya protokol kesehatan dengan menggunakan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, Bapak tutup pelajaran ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.